Yang pertama, contoh dari seorang Daud. Bagaimana si Daud ini memperlihatkan kerendahan hati? Dia seorang raja. Apakah bisa dengan jabatan yang sedemikian tinggi dia bisa mempraktekkan menjadi rendah hati ataukah dikecualikan untuk orang dengan jabatan yang sangat tinggi? Kita lihat. Ya, yang pertama, memperoleh teguran dari Abigail. Ya, kita coba baca. Ya, suatu kehidupan Kristen yang berserah. Oh, kita baca dulu catatan. Daud bersama pasukannya dalam pelariannya menghindari Raja Saul, datang ke tempat Nabal, suami Abigail, bekerja memotong bulu dombanya. Namun ketika meminta upah tidak dihargai oleh Nabal, sehingga Daud murka. Nah, ya, jadi ceritanya ini si Daud ini sudah dilantik, ya, dia sedang lari menghindari kejaran Raja Saul. Jadi artinya dalam hal ini Daud dalam kondisi belum jadi raja, ya. Dia sedang dikejar oleh Raja Saul, ya. Nah, dia nggak punya uang. Dia mampir ke tempatnya suaminya Abigail. Terus dia bekerja supaya mendapatkan upah. Ya, kita baca. Suatu kehidupan Kristen yang berserah senantiasa memancarkan terang dan penghiburan. Kita damai. Itu ditandai oleh kesucian, kebijakan, bijaksanaan, kesederhanaan, dan kegunaan. Itu dikendalikan oleh kasih yang tidak mementingkan diri, yang dapat menyucikan pengaruh. Itu dipenuhi oleh Kristus, oleh meninggalkan suatu bekas yang terang kemana saja pemiliknya pergi. Abigail adalah seorang penegur dan penasehat yang bijaksana. Amarah Daud hilang di bawah kuasa pengaruh dan pertimbangannya. Ia telah diyakinkan bahwa ia telah mengambil jalan yang tidak bijaksana dan telah kehilangan kendali oleh rohnya. Ya, jadi bayangkan ini waktu itu Daud sudah emosi, ya. Kita baca tadi di catatan, Daud murka, ya, karena si Abigail ini suaminya orang kaya. Daud waktu itu dalam kondisi yang sangat miskin, tapi Daud punya pasukan. Sebenarnya Daud sudah mau bunuh itu suaminya, tapi dia dinasehati sama Abigail, akhirnya dia rendah hati dan dia menerima apa yang disampaikan oleh Abigail. Ya, ini yang pertama. Jadi artinya Daud masih dapat ditegur, ya, dapat dilatih seperti yang tadi rasul-rasul, ya, dapat diajar, dapat dilatih. Kalau Daud ini tetap tinggi hati seperti Saul, mungkin apa yang disampaikan Abigail ini tidak akan didengar sama dia. Tapi karena Daud orang yang rendah hati, contoh dari calon-calon 144.000, maka kita juga harus berlaku seperti seorang Daud. Walaupun Daud punya senjata, punya pasukan, dia tidak serta-merta memakai kekuatannya itu tanpa memikirkan apa akibatnya. Ya, dia tetap rendah hati. Kita lanjut. Dela lanjut. Dengan rendah hati ia menerima teguran itu. Sesuai dengan kata-katanya, baiklah aku dipalu oleh orang yang benar. Maka ia itu menjadi kebajikan bagiku. Tetapi betapa sedikitnya orang yang menerima teguran dengan rasa syukur dan mengucapkan berkat bagi mereka yang berusaha menyelamatkannya dari yang jahat. Nah, ya. Jadi ini diingatkan kepada kita, kita harus berlaku seperti Daud yang rendah hati. Dikatakan sangat sedikit orang yang menerima teguran seperti yang disampaikan oleh Abigail ini. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit. Kalau kita menjadi orang yang sedikit, artinya kita tidak layak. Oke, kita lanjut. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, ya, ini yang berikutnya. Kita lihat, ketika dia ada kesempatan untuk membalas kepada Saul, Saul ketika saat itu sedang tidur, ya. Mereka mendapati Saul sedang tidur. Kita baca nih. Pada hari itu juga seteru Tuhan sudah diserahkan Allah kepada tangan Tuhan. Biarkanlah hamba menikam dia dengan pendahan ini sampai tercucuk ia kepada bumi dengan sekali tikam juga. Maka tidak usah hamba perbuat pada kedua kalinya. Nah, jawabannya si siapa Daud, ini kata-kata dari Abner. Abner ini panglima perangnya nih, ya. Panglima perangnya Daud, ya. Nah, Daud reaksinya bagaimana?
Jangan engkau membinasakan dia karena siapa gerangan sudah mendatangkan tangannya kepada orang yang telah disiram bagi Tuhan serta tinggal suci juga daripadanya salah. Jadi lihat rendah hatinya Daud tidak dipunyai oleh orang lain. Ya, orang lain dalam hal ini seperti Abner. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti Abner. Ya, karena nanti kalau saudara baca ceritanya Abner ini juga nanti akan jadi pengkhianat kepada Daud. Ya, jadi jangan kita menjadi seorang Abner, jadilah seorang Daud yang rendah hati. Padahal kesempatannya emas bagi Daud untuk membunuh Saul karena dia sedang lemah, posisinya sedang tidur. Oke, lanjut. Nah, ini Nabi Nathan ini. Ya, kita semua udah tahu kalau cerita Nabi Nathan ya. Ketika Daud itu merebut istrinya orang, ya, kita baca. Nabi Nathan telah diperintahkan untuk menyampaikan satu teguran kepada Daud. Teguran itu merupakan satu kabar yang bersifat keras. Teguran seperti itu hanya dapat diberikan kepada sedikit saja dari antara raja-raja. Tapi itu pun dengan upah kematian kepada orang yang mengadakan teguran itu. Jadi resikonya Nathan ini pada saat dia menegur si Daud ini, itu resikonya tuh dia mati. Karena pada saat itu Daud lagi seneng-senengnya yang ngerebut istrinya orang. Ya, kita baca. Teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Hati nuraninya dibangkitkan. Kesalahannya nampak dalam segala kekejiannya. Jiwanya tertunduk dalam mana? Mana Oh, jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Dengan bibir yang gemetar ia berkata bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah. Daud telah melakukan dosa yang keji, baik terhadap Uria dan juga Betseba, dan ia benar-benar merasakannya. Tapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosanya terhadap Allah. Sekalipun tidak akan didapati seorang di dalam Israel untuk melaksanakan hukuman mati kepada orang yang sudah dilantik bagi Tuhan, Daud gemetar karena jangan-jangan dalam keadaan yang bersalah dan tidak diampuni, ia akan dibunuh oleh hukuman Allah yang segera. Tetapi satu kabar telah dikirimkan kepadanya oleh Nabi bahwa Tuhan juga sudah mengangkat dosa itu daripada Tuanku, supaya jangan Tuanku mati dibunuh. Namun demikian keadilan harus dipertahankan. Hukuman mati itu dipindahkan dari diri Daud kepada anaknya yang telah diperolehnya dalam dosa. Ya, sudah kita lihat kesempatan untuk berdoa, bertobat. Ya, jadi kita coba Dela boleh ke atas dulu sedikit. Kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya Daud bisa saja untuk tidak perlu dia mendengar tegurannya Nathan. Tapi sebagai seorang yang rendah hati, kita diperlihatkan kembali di sini bahwa kata-kata orang rendah hati adalah orang yang punya peka terhadap kekurangan. Dan Daud menunjukkan hal tersebut. Dia peka terhadap kekurangan. Dia sadar bahwa dia telah berdosa kepada Uria, dia berdosa juga kepada Betseba, dan yang terpenting adalah dia terhadap Allah. Ya. Ini dia sudah jadi seorang raja, bayangkan. Kalau tadi itu dalam kondisi masih dikejar-kejar sama Saul. Sekarang dia sudah berada di posisi yang jauh lebih tinggi, berkuasa. Ya, nah, kita sampai kapanpun tidak pernah mempunyai kuasa. Tapi kenapa kita tidak mau serendah hati seorang Daud? Kalau kita contoh saingan daripada Daud, ya David, maka kita harus mau rendah hati, tidak perlu menunggu sampai posisi sedemikian tinggi seperti seorang Daud yang sebagai seorang raja. Ya, oke lanjut deh. Kita tidak bahas tentang dialihkan kepada anaknya ya. Oke. Sekarang kita lihat dari cerita Musa. Nah, ini Musa istimewa. Saudara-saudara kita sudah pernah bahas ya. Tuduhan-tuduhan mereka itu ditanggung oleh Musa tanpa persungutan sedikit pun. Ini adalah pengalaman yang diperolehnya selama tahun-tahun yang penuh kesukaran di Midian. Ya, saya ulangi, tuduhan-tuduhan mereka itu ditanggung oleh Musa tanpa persungutan sedikit pun. Saudara-saudara sudah baca perjalanan Israel keluar dari Mesir? Kalau saudara sudah baca, saudara bandingkan antara bagaimana Israel dipimpin oleh Musa
dan Israel dipimpin oleh Yusak. Ketika dipimpin oleh Musa, berbagai tuduhan-tuduhan, hinaan, persungutan-persungutan semuanya ditujukan kepada seorang Musa. Tidak ditujukan kepada Harun, tapi ditujukan kepada seorang Musa. Saudara bandingkan dengan Yusak. Yusak tidak pernah kita baca dapatkan tuduhan-tuduhan seperti yang disasarkan kepada Musa. Tapi yang dituduhkan kepada Musa ini suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang yang rendah hati. Ya, kita tahu bahwa Musa adalah satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Bisa saja dia marah kepada orang Israel. Tapi coba kita lihat. Semua tuduhan diarahkan kepada Musa sejak dia di Laut Merah. Setiap kesulitan-kesulitan, ya, semua diarahkan kepada Musa. Tapi reaksinya Musa bagaimana? Musa hanya kalah satu kali di ujung, ya, pada saat dia memukul batu, ya, hanya itu satu, ya. Itu sebenarnya masih dapat dimaklumi oleh pikiran kita, tapi Tuhan tidak memaklumi. Tapi Musa sama sekali tidak mengarahkan kepada orang-orang Israel. Dia hanya mengarahkan ke batu. Tapi kepada orang Israel dia sangat melindungi. Ya, ada beberapa kali Tuhan mau menghancurkan bangsa Israel. Tapi Musa melindungi, termasuk juga Harun. Kita sudah baca bagaimana Harun itu mengizinkan patung lembu emas dibuat. Bagaimana murka Tuhan, tapi Musa melindunginya dia. Jadi Musa sama sekali tidak dendam, ya, tidak mencintai dirinya seperti yang tadi saya ceritakan tentang diri saya. Musa tidak melindungi dirinya untuk tidak disakiti. Musa tidak melindungi dirinya untuk dihina, dicemooh, diremehkan. Ya, kita baca terus. Ini adalah pengalaman yang diperolehnya selama tahun-tahun penuh kesukaran di media. Roh kerendahan hati dan panjang sabar telah dikembangkan di tempat ini yang telah mempersiapkan Musa untuk menghadapi dengan sabar sikap tidak percaya dan persungutan dari banyak orang itu. Kesombongan serta iri hati daripada mereka yang seharusnya menjadi penolong yang tetap baginya. Musa adalah orang yang amat lemah lembut. Ya, perangainya terlebih lembut daripada segala orang di atas bumi. Inilah yang menyebabkan mengapa telah dikaruniai dengan hikmat dan pimpinan ilahi lebih daripada semua orang yang lain. Orang yang lemah lembut dipimpin oleh Tuhan oleh karena mereka bisa diajar. Mau untuk diberi petunjuk, mereka mempunyai suatu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Janji juru selamat adalah jikalau barang seorang suka melakukan kehendak Bapa, ia akan mengerti pengajaran ini. Tapi janji ini hanyalah bagi mereka yang mau mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Allah tidak memaksakan kemauan seorang pun. Oleh sebab itu, ia tidak dapat memimpin mereka yang terlalu sombong untuk diajar, yang cenderung untuk mengikuti jalannya sendiri. Tentang orang yang pikirannya bercabang, ia berusaha untuk mengikuti kemauannya sendiri, sementara mengaku sedang melakukan kehendak Allah. Telah tertulis, maka orang yang semacam itu, janganlah menyangka bahwa ia akan beroleh barang apapun daripada Tuhan. Ya, jadi kita lihat dari Musa, ini sudah kita bahas. Di dalam tulisan ini dikatakan bahwa Musa itu satu-satunya orang yang paling lemah lembut dari semua orang. Itu Alkitab yang jelaskan. Padahal kita ingat cerita waktu bagaimana Musa turun dari Gunung Sinai, mana lembutnya. Orang dibunuh 3.000 orang dan yang bunuh tuh bukan malaikat, tapi temennya sendiri yang suruh bunuh. Ini yang dikatakan lemah lembut sama Alkitab. Jadi ingat, lemah lembut ukuran manusia dan lemah lembut ukuran manusia ukuran Tuhan itu bumi langit. Jadi jangan gunakan pikiran-pikiran kita. Pikiran kita itu tidak pernah bisa cocok dengan Tuhan, ya. Kita harus sesuaikan dengan rencana Tuhan, apa yang disampaikan. Ingat kembali lagi, seberapa banyak kita membaca itu menambah rasio kita. Jadi penilaian kita semuanya ditentukan oleh seberapa banyak kita menilai. Jangan kita gunakan rasa. Oke, karena rasa itu dipengaruhi oleh panca indera. Nah, ini yang berikutnya adalah Gideon. Inilah. Nah, ini yang tadi kita udah bahas, ya. Yang kita baca yang bagian bawahnya.
Jikalau mereka mau memupuk kerendahan hati yang sejati, Tuhan akan dapat berbuat lebih banyak lagi bagi umat-Nya. Jadi ingat, rendah hati itulah syarat bagaimana umat Allah ini nanti akan bisa dipekerjakan bagi Roh Suci hujan akhir. Ya, jangan kita gunakan cara-cara kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu udah sering kita tampilkan bagaimana orang pakai cara-cara sendiri, pakai tampilkan tulisan-tulisan yang menarik lah, pakai warna-warna, pakai gambar-gambar, ya mencampur aduk antara pekerjaan Tuhan dan pekerjaan cara-cara manusia. Itu bukan rencana Tuhan. Ya, kita baca tadi apa? Kalau orang pakai setengah-setengah itu, apa Dela tadi yang atas tadi yang di bagian Musa Del. Nah, berhenti dia. Berhenti bagian apa? Nah, maka orang yang semacam itu janganlah menyangka bahwa ia akan beroleh barang, dia lah geser deh, apapun daripada Tuhan. Ya. Jadi tentang orang yang pikirannya bercabang, ia berusaha mengikuti kemauannya sendiri, sementara mengaku sedang melakukan kehendak Allah. Telah tertulis, maka orang yang semacam itu janganlah menyangka bahwa ia akan beroleh barang apapun daripada Tuhan. Mungkin saya tidak bisa menjadi seorang Musa, saya tidak bisa menjadi seorang Gideon, saya tidak menjadi seperti seorang Daud. Tapi perjuangan kita harus sampai di sana. Karena persyaratannya, timbangan kita harus benar-benar menjadikan diri kita itu benar-benar paling di posisi terendah. Ya, Bella boleh geser. Terus dia. Nah, ini yang keempat. Nah, itu mereka sering menjadi sombong. Nah, Tuhan melewati mereka yang dianggap oleh dunia sebagai orang-orang besar, bertalenta dan cerdas. Mereka sering menjadi sombong dan mereka tidak merasa diri sendiri diri cukup. Mereka merasa sanggup bekerja tanpa nasihat dari Tuhan. Kita ingat waktu bangsa Israel dipimpin oleh Yusak, kita sudah baca 2 minggu yang lalu bagaimana mereka menghancurkan tembok Jeriko. 100% Yusak mematuhi semua petunjuk-petunjuknya Tuhan. Tapi ketika dia selesai dari tembok Jeriko, dia menilai dengan ukurannya sendiri tanpa meminta nasihat kepada Tuhan, dia menyerang kotak yang kecil, bangsa yang kecil yaitu bangsa Ai. Terlepas dari ada seorang Akan di dalamnya, tapi di sana menunjukkan bahwa Yusak tidak meminta nasihat daripada Tuhan. Jadi sikap-sikap yang seperti itu harus sudah ditinggalkan. Kita benar-benar harus rendah hati. Ya, kita terus. Mereka yang memperoleh kesempatan berkenalan dengan kebenaran tentang waktu di zaman William Miller. Nah, kita sekarang lihat nih. Ini sudah mengarah ke akhir zaman. Kita lihat. Siapa yang bisa menerima pekabaran William Miller? Kalau begitu, orang-orang yang sejenis juga yang akan mendapatkan pekabaran tentang waktu bagi contoh saingan daripada ceritanya William Miller. Mereka mempelajari firman Allah dengan perhatian yang sungguh-sungguh yang sebelumnya belum diketahui. Ya, kita terus. Kita baca yang hitam-hitam aja. Mereka yang tawar hati. Nah, itu. Jadi mereka-mereka yang tawar hati bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang merasa diri sudah pintar. Pekerjaan itu tidak bergantung kepada kebijaksanaan dan pengetahuan manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Bukanlah orang yang paling berbakat, tapi orang yang paling rendah hati dan yang paling berserah, yang pertama sekali mendengar dan menuruti panggilan itu. Mereka yang dulunya memimpin pekerjaan itu adalah di antara orang-orang yang terakhir bergabung dengan pergerakan ini. Masih untung masih bisa bergabung. Kita mau pilih yang mana? Mau jadi orang yang rendah hati ataukah mau menjadi orang yang paling terakhir? Yang mana potensi untuk bisa bergabungnya sangat kecil, ya. Kalau saya memandang lebih baik kita menjadi orang yang paling rendah hati. Walaupun perjuangannya terberat, memang arahnya Nyonya White membukakan semuanya amaran-amaran ini untuk membangun kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Tuhan tidak memberikan amaran-amaran ini supaya kita menjadi orang yang paling terakhir bergabung.
Ya, bukan. Buat apa tulisan segini banyaknya diberikan kalau kita mau mengejar orang yang paling terakhir? Ya, Tuhan memberikan tulisan-tulisan ini untuk mengarahkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Orang yang pertama-tama yang akan mendengar dan menerima panggilan itu. Dan kita sekarang telah menerima contoh saingan dari time settingnya William Miller, yaitu time settingnya bagi kedatangan Yesus yang tiba-tiba ke Ka'bah. Ya, nah sebagaimana kita lihat sekarang, hanya orang-orang yang mau rendah hati saja yang mau menerima time setting. Ya, tapi ingat, ingat sekali lagi, kita yang mengaku pemegang tongkat gembala, yang mengaku memahami time setting, kita harus benar-benar menguasai time setting. Saudara-saudara, sekali lagi, saya ajak saudara untuk jadi orang yang peka. Ya, saya ajak saudara menjadi seorang yang peka. Yang membedakan kita dengan Wako Texas, tadi Oi sampaikan apa? Time setting. Ya, Mario Orara juga tadi sampaikan yang membedakan kita adalah time setting. Jadi ingat, jangan sampai kita itu pintar di 144.000, kita pintar di dalam Yeskel pasal 9, kita pintar di dalam meterai, 7 trompet, tapi kita tidak menguasai tentang time setting. Kenapa ini saya perlu garis bawahi? Kenapa? Karena time setting inilah yang membuat si Yudas itu tidak ikut, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau cuman bicara 144.000, 144.000, terus apalagi YSKL pasal 9, 7 meterai, 7 trompet, ya itu di dalam 3,5 tahun kita dapat. Kita sudah belajar pendidikan 3,5 tahun. Tapi pelajaran 40 tahun, 40 hari, itu hanya didapat dari siswa-siswa yang rendah hati. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah ngaku di dalam kelasnya 144.000, di kelasnya gandum-gandum bukan kelasnya sekap, maka kita harus benar-benar menguasai bukan menguasai 144.000, menguasai tentang time setting, karena time setting itulah yang membuat kita berbeda. Ya, jangan remehkan time setting itu, saudara. Karena time setting itu didapatkan pengetahuannya di dalam 40 hari, bukan didapat di dalam 3,5 tahun. Saudara boleh ketawa, boleh remehkan, tapi saudara coba evaluasi kembali. Karena orang-orang di dalam pendidikan 3,5 tahun, dia tidak tahu tentang time setting. Bahkan mereka menolak time setting. Ya. Dan di dalam di kelas 3, di dalam kelas time setting ini pun juga ternyata ada dua juga. Ada time setting yang benar, ya, sesuai dengan Imamat 23, Keluaran 12. Ada juga time setting yang 2026. Nah, jadi hati-hati, saudara. Kenapa kok demikian? Karena setan masih ada. Jadi jangan menganggap bahwa time setting itu tidak akan diganggu sama setan. Jadi ingat, di sana juga masih ada setan. Oke? Jadi ingat ya, saudara, saya ingatkan sekaligus di sini, kita harus, kalau kita ngaku diri di dalam kelas gandum, maka kuasailah tentang time setting. Banyak tulisan-tulisan tentang time setting. Ya, time setting dari hitungannya, alasannya, wewenangnya, itu dari contoh dan contoh saingan, juga dari tulisan Nyonya White, kenapa Nyonya White melarang time setting, kenapa Victor Utev juga awalnya melarang terus kemudian berubah, itu semua harus kita bisa jawab. Ya. Jadi ketika ada orang nanya, kita harus bisa jawab. Kita harus mampu menjawab. Jangan kita malah ngomelin orang itu. Kalau ada orang nanya, salah besar kalau kita malah marahin. Ya, kita harus bisa jawab dia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat seorang Paulus. Ini istimewa sekali seorang Paulus. Ya, kita lihat. Paulus ini ada beberapa ya. Yang pertama contoh dari pribadinya Paulus. Oh, ada dua. Contoh dari pribadinya Paulus dan para pekerja-pekerja pengikutnya. Sekarang kita lihat Paulusnya dulu. Orang-orang muda yang rindu untuk menggunakan pemberian mereka dalam pekerjaan pelayanan akan mendapati suatu pengalaman yang berguna dalam teladan Paulus
di Tesalonika, Korintus, Efesus, dan tempat-tempat yang lain. Sampai pada saat ini ia menulis kepada orang Korintus, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya, ini yang dikatakan oleh, boleh Dela geser dulu ke atas, geser ke atas Del. Nah, saudara lihat ini yang dikatakan orang-orang muda yang rindu untuk menggunakan pemberian mereka dalam pekerjaan pelayanan akan mendapati suatu pengalaman yang berguna dalam teladan Paulus di Tesalonika. Meskipun seorang pembicara yang fasih dan dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang istimewa, ia tidak pernah lebih daripada pekerja. Ia tidak pernah lelah dalam mengorbankan pekerjaan yang dikasihinya. Bayangkan, Paulus itu seorang pembesar, ya, dulunya seorang petinggi, ya, anak buahnya banyak. Tapi dalam pelayanan terhadap Tesalonika, Korintus, Efesus, dan tempat-tempat yang lain, kita lihat dia bilang apa? Kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, kamu melakukan pekerjaan tangan yang berat, ya dimaki, dianiaya. Tuh, kan kita lihat tuh. Kami dinilai menjadi sama dengan sampah, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Coba bayangkan ini seorang Paulus, saudara-saudara sekalian. Bagaimana menjadi seorang Paulus? Saya nggak tahu bagaimana bisa ya saya menjadi seorang Paulus. Betapa rendah hatinya seorang Paulus ya. Dari seorang pembesar ya di Roma, terus dia harus seperti ini. Ya. Dan upahnya apa? Dia mati. Ya. Upahnya tidak seperti siapa? Siapa Yusak yang masuk ke tanah Kanaan. Tidak seperti Elia yang hidup tidak pernah merasai mati. Seperti Henokh yang tidak pernah merasai mati. Paulus harus mati. Itulah upah yang ia dapat. Ya, tidak sebanding sama sekali. Oke, kita geser Dela. Seorang dari guru manusia yang terbesar. Ya, Paulus dengan gembira melaksanakan kewajiban yang terendah maupun yang paling tinggi. Jadi seorang guru dari manusia yang terbesar. Ya, semangat dan kerajinannya adalah suatu templekan pada kemalasan dan keinginan yang remeh. Ya, jadi itu sebuah teguran tuh. Teguran kepada kita-kita yang penuh gengsi, ya, penuh gengsi, penuh pilih-pilih. Wah, ini saya enggak deh, jangan ke tempat itu deh. Saya kayaknya risih kalau ke tempat yang seperti itu. Waduh, itu benar-benar teguran kepada diri saya juga ya. Oke, kita lanjut. Kita semua pasti punya cerita masing-masing ya. Kita nggak usah beberkan lah. Paulus memberikan suatu teladan melawan perasaan tuh, melawan perasaan. Kemudian memperoleh pengaruh dalam sidang supaya Injil dapat dimasukkan dengan berhasil oleh mereka yang sudah dibebaskan sepenuhnya dari keperluan kerja keras badani. Tuhan mempergunakan alat yang bermacam-macam untuk melaksanakan maksudnya. Dan sementara beberapa orang dengan talenta yang istimewa dipilih untuk mengabdikan segala tenaga mereka kepada pekerjaan mengajar dan mengkhotbahkan Injil, banyak orang yang lain ke atas siapa tangan manusia tidak pernah diletakkan dalam pengurapan dipanggil melakukan bagian yang terpenting dalam menarik jiwa. Seorang hamba Allah yang mengorbankan diri yang bekerja dengan tidak kenal lelah dalam pekerjaan, perkataan dan doktrin. Mikul suatu beban yang berat di hatinya. Ia tidak mengukur pekerjaannya menurut jam. Upahnya tidak mempengaruhi dia dalam pekerjaan. Pula ia tidak berbalik dari kewajibannya sebab keadaan yang tidak menyenangkan. Ini gambaran rendah hati yang diminta Tuhan tuh yang kayak gini, saudara. Jadi jangan dianggap rendah hati itu senyum-senyum, ramah. Terus yang kayak cerita Dela tadi, kalau lawanmu nadanya tinggi, kamu turun ya nadamu. Tidak sesederhana itu. Itu hanya mempengaruhi panca indera orang yang diajak bicara.
Kalau kamu mempengaruhi anak panca indah orang yang diajak bicara, artinya itu hanya rasa dari orang itu yang dipengaruhi. Ya, ingat, kita belajar pakai rasio, bukan pakai rasa. Ya, adalah maksud Allah bahwa pekerja-pekerja seperti itu akan dibebaskan dari kecemasan yang tidak perlu, supaya mereka boleh mempunyai kesempatan yang sempurna untuk mentaati perintah Paulus kepada Timotius. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bukanlah rencana Allah bahwa mereka harus dipaksa menggunakan sebagian besar dari waktu mereka untuk pekerjaan duniawi. Ya, jadi kalau kita sekarang ini masih banyak fokus kepada pekerjaan duniawi, bahkan malah pekerjaan kepada Tuhan itu ya sekedar-sekedar, ya jujur, kita bangun pagi jam 5 pagi atau jam 4 pagi, ya kita bekerja memperas tenaga, pulang jam 9 malam, terus kita baca cuma setengah jam atau 1 jam dengan ngantuk-ngantuk, apakah Tuhan diutamakan dalam hal keadaan begitu? Saya tanya ulang. Kalau saudara berangkat dari rumah jam 4 pagi bangun, ya, jam 5 saudara jalan, jam 9 malam baru saudara pulang, ya, seluruh tenaga saudara, pikiran saudara diperas semuanya, ya. Terus lalu baru 1 jam sebelum Anda tidur baru saudara baca dengan kondisi fisik yang sudah lelah. Kira-kira saudara bisa dapat banyak kah? Bisakah dapat memahami? Bisakah saudara merenungkan apa yang saudara baca? Bukankah itu yang dikatakan Tuhan tidak yang utama? Ya, saudara, mari kita renungkan semua. Pelajaran kesempatan hari ini adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi kembali. Kita merenungkan semua amaran-amaran sudah diberikan kepada kita. Sekarang kembali kepada kita. Iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi kita sekarang sudah belajar, sudah punya iman, sudah punya percaya. Sekarang kita laksanakan. Dan kita evaluasi. Kita harus peka terhadap kekurangan-kekurangan kita. Ya kita evaluasi, adakah Tuhan kita utamakan ataukah Tuhan hanya sekedar-sekedar? Ya, kalau saya belum terlalu capek ya saya baca. Kalau udah kecapean, ya mungkin besok deh saya baca. Besok juga terulang begitu lagi. Ya, hari Sabat malah kecapean, banyak tidur. Ya, mari kita evaluasi. Hari Minggu murni kita istirahat, ya baca, ya kembali lagi nanti deh nanti. Nah, kalau seperti itu, apakah Tuhan yang utama? Bagaimana saudara? Timbangan yang tadi dari neraca yang dipegang malaikat itu lebih berat kemana? Saudara yang jawab sendiri. Pekerjaan pengikut Paulus yang rela untuk menggunakan dan digunakan bagi Injil tidak bebas dari pencobaan, kekurangan keuangan untuk mereka dan keluarga. Nah ini coba lihat nih, ini juga bagian dari rendah hati. Bagaimana kondisi saudara kalau nggak punya uang? Ini diceritakan dari pekerja-pekerjanya Paulus. Ya kalau tadi dari Paulusnya, sekarang dari Paulus, dari pekerjanya. Pekerja-pekerja yang setia ini meskipun rela untuk menggunakan dan digunakan bagi Injil, tidak bebas dari pencobaan. Bila dihalangi dan dibebani dengan kecemasan, sebab suatu kegagalan di pihak sidang untuk memberikan kepada mereka tunjangan keuangan yang layak. Beberapa orang diserang dengan ganasnya oleh penggoda itu. Ya. Bila mereka melihat pekerjaan mereka dihargai dengan sangat remehnya, mereka menjadi sedih. Ya, ini artinya dia masih mencintai dirinya. Ya, ini masih sebuah perjuangan bagi para pekerja-pekerja. Benar, mereka memandang kepada waktu penghakiman untuk pahala mereka yang adil. Dan hal ini memberanikan mereka. Ya, mereka jadi berani. Dia ingat sama pahala. Tetapi pada itu, keluarga mereka harus mempunyai makanan dan pakaian. Nah, ini perjuangan kita juga, saudara-saudara. Ya, jadi artinya kita punya contoh, saudara. Jadi bukan berarti apa ya? Tidak ada contoh. Bukan berarti umat-umat Allah yang masa lalu tuh dengan mudahnya menjalani semua kesulitan. Tidak.
ternyata sama dengan kita. Dia juga harus memikirkan bagaimana makan, bagaimana pakaian dari keluarganya. Kita baca. Jika mereka dapat merasa bahwa mereka dibebaskan dari perintah ilahi, mereka akan rela bekerja dengan tangan. Tapi mereka menyadari bahwa waktu mereka kepunyaan Allah. Meskipun pandangan yang singkat dari mereka harus menyediakan bagi mereka dana yang cukup. Mereka bangkit atas percobaan untuk masuk ke dalam pencarian oleh mana dapat dengan segera menempatkan diri sendiri melebihi jangkauan kekurangan. Dan mereka meneruskan untuk bekerja bagi kemajuan pekerjaan yang lebih mahal kepada mereka daripada diri sendiri. Tapi supaya melakukan hal ini, mereka boleh dipaksa untuk mengikuti teladan Paulus dan sikap untuk sementara waktu dalam pekerjaan jasmani. Mereka meneruskan menjalankan pekerjaan kependetaan mereka. Jadi nggak ada alasan. Jadi bukan berarti terus karena ada kebutuhan terus kita bisa mengalahkan Tuhan. Tidak. Nah, ini yang jadi satu perjuangan bagi kita juga, saudara-saudara sekalian. Ya, inilah boleh geser Del. Dalam melakukan pekerjaannya, Tuhan tidak selamanya menjadikan segala sesuatu nyata di hadapan hamba-hambanya. Ia kadang-kadang mencoba kepercayaan umatnya yang membawa keadaan-keadaan yang memaksa mereka maju di dalam iman. Sering ia membawa mereka ke dalam tempat yang sukar dan meminta kepada mereka untuk maju bila nampaknya kaki mereka menjamah air sungai Yordan. Bila pesuruh-pesuruh Allah mengenal tanggung jawab mereka terhadap bagian yang berkekurangan dari kebun anggur Tuhan, dan dalam roh pekerjaan anggur bekerja dengan tidak kenal jerih lelah untuk pertobatan jiwa-jiwa, malaikat-malaikat Allah akan menyediakan jalan bagi mereka dan alat yang perlu untuk menjalankan pekerjaan akan disediakan. Saya nggak bisa jawab ya. Bagian paragraf yang paling terakhir ini saya nggak bisa jawab ya. Apakah iya kalau kita benar-benar jalankan semuanya, Tuhan akan jamin ya. Kalau Tuhan jamin yang saya tahu itu nanti setelah Roh Suci hujan air turun. Tapi kalau dalam kondisi kita sekarang ini saya nggak berani jawab. Tapi inilah perjuangan. Dan inilah yang kita harus menangkan. Keraguan yang saya barusan katakan ini, inilah yang harus kita perangi. Ya. Tidak boleh ragu sama Tuhan katanya. Tapi itu memang harus diperjuangkan, saudara-saudara sekalian. Ya, ini adalah rendah hati, saudara. Jangan anggap satu yang mudah. Ya, maka itu 3,5 tahun rasul-rasul bersama Yesus, rendah hati itu dia tidak dapatkan. Ya, baru di dalam 40 hari pendidikannya Yesus, itu mau tidak mau dia harus benar-benar laksanakan. Dan kita sekarang berada di dalam pendidikan 40 hari. Dan di dalam 40 hari inilah penentu apakah kita nanti akan bisa menjadi pekerja-pekerja Roh Suci hujan akhir atau tidak, ya itu ditentukan oleh kita sendiri. Ya. Di dalam contohnya tidak ada lagi yang luput, maka harusnya kalau kita memang juga patuh sebagaimana mereka, kita berjuang mengalahkan bagaimana usaha kita yang dahulu banyak kelemahan di dalam 3,5 tahun, kita benahi di dalam sisa 40 hari ini, kita lakukan usaha-usaha yang lebih keras daripada yang dahulu kita telah lakukan. Kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita sebelumnya lakukan. Itu ada kata-kata yang seperti itu. Kita harus lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ya, kita lebih ekstrim lakukan sekarang. Harusnya kita harus sama seperti rasul-rasul dahulu menang, ya, dan menjadi pekerja-pekerja Roh Suci hujan awal. Ya. Nah, ini sekarang kita coba baca tentang pengorbanan. Ya, menerima salah satu yang terkecil dari umat Allah. Ini juga bagian dari rendah hati. Ya, kita lihat. Jadi rendah hati harus punya pengorbanan dan bersedia mendengar dari yang terkecil. Apa itu? Mari kita baca. Allah sedang memanggil orang-orang yang rela meninggalkan ladang mereka, perusahaan mereka, kalau perlu keluarga mereka. Saya ulangi. Allah sedang memanggil orang-orang yang rela meninggalkan ladang mereka, perusahaan mereka, kalau perlu keluarga mereka untuk menjadi misionaris baginya. Dan panggilan itu akan disambut. Pada waktu dulu ada orang yang digerakkan oleh kasih Kristus telah meninggalkan kesenangan rumah dan sanak saudara, bahkan istri dan anak-anak untuk pergi ke negeri-negeri asing bagi orang-orang yang hilang di antara penyembah-penyembah berhala dan orang-orang biadab, guna memasyurkan kabar
kemurahan. Banyak orang dalam usaha ini telah kehilangan hidup mereka, tapi orang-orang telah didorong untuk menjalankan pekerjaan itu. Dengan demikian, langkah demi langkah pekerjaan Kristus terus maju, dan benih yang ditaburkan dalam kesusahan telah menghasilkan tuaian yang berlimpah. Pengetahuan tentang Allah telah meluas kemana-mana, dan panji salib telah ditegakkan di negeri-negeri kafir. Allah tidak dapat memerintah atas orang yang sombong, orang yang mementingkan diri sendiri, dan orang yang merasa kecukupan sendiri. Tapi terhadap umatnya, bahkan hanya anak-anak orang-orang perempuan dapat memerintah atas mereka itu. Ia menegaskan bahwa umatnya yang sesungguhnya adalah mampu menerima perintah-perintah sekalipun itu dari wanita-wanita dan anak-anak. Ya, umat Allah menerima perintah-perintah dari setiap orang yang dituju Allah, sebab mereka berjalan di dalam terang Tuhan, bukan di dalam percikan cahaya orang-orang. Ya, ini banyak yang mengikuti percikan cahaya. Ini terdapat juga di dalam Amaran Sekarang jilid 1 nomor 5. Ya. Oke, Dela geser. Ya, apa sebabnya kamu sudah menginjak-injak umatku, merendahkan muka orang miskin itu, demikian firman Tuhan seruan sekalian alam. Itu ya, Amaran Sekarang jilid 1 nomor 5. Untuk menerima salah satu yang terkecil dari umat Allah adalah sama dengan menerima Allah sendiri. Wah, ini Amaran Sekarang jilid 1 nomor 5. Ya, jadi saudara lihat, inilah gambaran rendah hati. Ya. Adakah saudara sudah rendah hati? Ingat, jangan terburu-buru saudara menjawab, karena rendah hati itu bukan hanya senyum-senyum, ya, bukan sekedar bantu orang, bantu sana, bantu sini, ya, bukan hanya sekedar rasa-rasa, bukan sekedar menyenangkan perasaan orang lain, tapi barusan kita sudah baca, kita harus rela dianiaya, kita rela untuk dihina, rela segala sesuatu. Ya, demikian seperti Paulus, demikian seperti Gideon, Paulus, dan yang lain-lain, Musa dan lain-lain. Tidak mudah, saudara. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari evaluasi diri hari ini benar-benar bisa membuka mata kita bahwa banyak PR yang belum kita lakukan. Ya, jangan kita kira bahwa kita udah semuanya lengkap, kita tinggal nunggu aja. YSKL pasal 9, kita tinggal nunggu 2027. Bukan. Ya, iman tanpa perbuatan ialah mati. Dia geser lagi ya. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan setengah jam selesai. Kalau ada yang mau komentar silakan. Nah, ini coba lihat saudara. Dibuka dengan waspada. Ini dari kata-kata saya sendiri yang mau tambahin waspada. Kenapa harus waspada? Karena kita banyak memandang hal-hal yang nanti kita bahas ini hal-hal yang sehari-hari, ya, yang kita hadapi sehari-hari. Yang kita pandang ini, ya ini sih bisa dimaklumi lah. Padahal ini bisa mengganjal. Ya, mari kita baca. Ya. Yang pertama adalah tamak. Ya, mungkin kita semua mengatakan, oh saya tidak tamak. Tamak itu apa sih? Rakus. Ya, tamak itu rakus. Pasti orang akan mengatakan, oh saya tidak tamak. Saya tidak rakus. Saya orang yang ini kok murah rezeki bagi orang lain. Saya suka membagi ke orang lain. Oh, tidak sesederhana itu, saudara. Ya, kita baca pelan-pelan. Ya, kita sekarang menjadi seorang pelajar. Jadi jangan mudah menyimpulkan dengan sedemikian sederhana seperti waktu kita dulu di Advent. Sekarang kita pemegang pekabaran sekarang dan kita masuk di dalam kelas 40 hari. Ya, dulu yang kita pelajari 3,5 tahun dengan baca sekilas-sekilas itu kita tinggalkan. Sekarang di dalam 40 hari kita pelajari secara detail.
Mungkin saudara protes sama saya sedemikian lamanya, siren baca segitu banyaknya yang dibaca. Mungkin saudara protes. Tapi ini kita belajar di dalam kelas 40 hari. Kita bukan belajar di kelas 3,5 tahun. Kalau saudara suka belajar dengan pelajaran 3,5 tahun, silakan saudara pindah ke kelas yang di sebelah, di kelas Waco Texas. Di sana saudara lihat Zoom-nya. Dia cuma menampilkan apa pakai PowerPoint, cuma 1 baris, 2 baris, 3 baris, terus cuap-cuap, udah seperti kayak pendeta, ya. Terus habis itu 1 jam, 2 jam selesai tutup, ya. Saudara amati aja, coba cari di YouTube, banyak kok mereka begitu, ya. Kalau yang saya tampilkan memang melelahkan seperti sekolah, ya. Tapi inilah yang dikatakan Nyonya White, kurangilah berkhotbah, perbanyaklah mengajar. Ya. Jadi beda antara khotbah sama mengajar. Kalau khotbah itu cuma 1 jam, kalau ngajar itu bertahun-tahun kayak orang sekolah. Ya kita terus, kita lihat tamak. Yang pertama tamak ini kita ambil dari sebuah nasihat Ellen G. White dari pengalamannya seorang akan di antara orang Israel. Adakah seorang akan ini karakternya kita? Saya jujur, saya daripada menuduh orang, saya lebih baik saya menuduh diri saya sendiri. Saya juga termasuk seorang yang masih bersikap seperti akan. Jadi kalau hari ini YSK 9, mungkin saya nggak selamat. Ya, tapi saya masih punya waktu, dikasih kesempatan untuk belajar, maka disitulah kita harus membangun. Mari kita baca sama-sama. Kita baca yang dihitamkan saja. Dari antara jutaan orang Israel, hanya saja hanya satu orang saja yang di tengah-tengah suasana yang hikmat daripada kemenangan dan penghukuman itu yang telah berani melanggar perintah Allah. Saya garis hitamkan ini hanya satu orang saja. Kenapa? Karena bangsa Israel itu satu saja itu bisa kalah. Bagaimana dengan 144.000 ini? Bisa munculkah kalau misalkan berjuta-juta, hampir 9/10 orang Advent itu kondisinya kada seperti ini. Ya, dan 1/10 itu pun juga masih harus diadili. Yesaya 63 nanti saudara bisa baca. Yang 1/10 pun juga masih harus diinjak-injak. Ya, artinya masih ada sekam di dalamnya. Ya, mari kita baca. Ya, inilah yang paling biasa terjadi terjadi dan yang paling dianggap remeh. Kita baca dari judul dari paragrafnya. Dosa keji yang telah memimpin kehancuran akan berakar pada sifat tamak di antara segala dosa. Inilah yang paling biasa terjadi dan yang paling dianggap remeh. Jadi tamak ini kata Ellen G. White ini biasa terjadi dan dianggap remeh. Jadi mengatakan, oh saya nggak seperti akan, saya beda. Jadi dianggap remeh. Jadi mereka nggak memandang ini suatu pelajaran yang penting yang harus dikupas. Sehingga banyak orang membaca tentang akan ini hanya sepintas lalu. Dan termasuk kita juga membacanya secara sepintas lalu. Sementara pelanggaran-pelanggaran yang lainnya diselidiki dan dihukum. Betapa jarangnya usaha diadakan untuk meneliti pelanggaran terhadap hukum yang ke-10 ini. Kekajian dosa ini dan akibat-akibatnya yang hebat adalah pelajaran dari sejarah akan. Ya, nah, jangan sampai kita juga salah satu orang yang seperti dituduhkan Ellen G. White ini, memandang cerita akan ini sepele, nggak penting. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ayo kita baca. Sifat tamak adalah suatu kejahatan yang berkembang dengan lambat laut. Akan telah memanjakan rasa ingin untuk memperoleh keuntungan sehingga itu telah menjadi kebiasaan yang telah mengikat dia dengan satu tali yang hampir-hampir mustahil untuk diputuskan. Ya, saya garis bawahi memanjakan rasa ingin memperoleh keuntungan. Siapa sih orang yang tidak ingin cari keuntungan? Apalagi kalau dia usahawan. Usahawan semua cari untung, nggak ada orang usaha cari rugi. Ya, semua orang itu cari untung. Jadi diawali dari rasa ingin memperoleh keuntungan. Semua orang pasti punya rasa keinginan untuk mempunyai keuntungan. Tapi rasa ini
sama akan itu dimanjakan, berlebihan. Ya, jadi kalau itu sepantasnya itu masih wajar. Ya, sebagaimana Paulus juga jualan tenda untuk membantu pekerjaannya waktu dia roh suci hujan awal. Ya, pasti dia menjual tenda tidak akan jual rugi, dia jual untung. Kenapa? Untuk membiayai hidupnya dia. Ya, itu tidak akan mungkin dia jual rugi, jual modal, nggak mungkin juga. Pasti dia cari untung. Ya, tapi dalam cerita Akan ini, ya Akan ini melebihi daripada yang seharusnya, yaitu hanya sekedar memperoleh keuntungan. Ya, itu yang dinamakan tamak. Jadi bukan cari keuntungan itu bukan tamak, tapi yang lebih daripada itu baru yang dikatakan tamak. Ya, tapi awalnya dia memanjakan rasa ingin memperoleh keuntungan. Kita lanjut. Ya, kita baca yang dihitamkan. Larangan yang sama tegasnya terhadap pemanjaan sifat tamak diberikan kepada kita seperti kepada Akan pada waktu ia mengambil barang-barang rampasan dari Jericho. Jadi ingat, kalau kita punya keinginan untuk keuntungan itu kita lebihkan seperti seorang Akan. Jadi ini peringatan Akan ini menjadi bagian daripada kita. Ya, ingat masing-masing kita itu berpotensi untuk mempunyai karakter seperti Akan yang ingin lebih daripada yang seharusnya. Ya, kita lihat kenapa kok saya bisa mengatakan demikian nanti akan dipertunjukkan kepada kita di bawah. Kita melihat di hadapan kita kutuk yang mengerikan yang telah menimpa Akan, Yudas, Ananias, dan Safira. Kita lihat di sini. Ya, Dela boleh geser ke catatan aku, Del, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ke note. Ya udah balik lagi aja, Del. Ke tadi aja, Del, kamu nggak ngerti, Del. Nah, itu loh. Nah, ya, perhatikan. Perhatikan Korah, Datam, dan Abiram tidak termasuk. Ya, yang disebutkan cuma Akan, Yudas, dan Ananias. Kenapa? Karena tidak semua orang mencinta-cintakan kedudukan seperti Korah, Datam, dan Abiram. Ya, bagi orang yang hanya mau bergantung kepada orang, banyak orang yang hanya bergantung kepada orang lain. Bagi orang yang seperti itu, ya, dosa seperti Korah, Datam, dan Abiram itu bukan bagiannya dia. Tapi kalau untuk Akan, Yudas, dan Ananias, itu hampir semua orang menginginkan hal yang sama, yaitu menginginkan mempunyai kekayaan, hidup berkelebihan, nyaman, hidup yang berkecukupan, ya, hidup yang bisa menyenangkan diri sendiri. Itu hampir semua orang. Kita ingat Yudas menginginkan kekayaan, dia ingin kedudukan, dia ingin bukan hanya kedudukan, tapi dia ingin juga mempunyai uang yang banyak, maka itu dia ikut menjadi muridnya Yesus. Terus Ananias juga demikian, dia nggak jujur dalam pembagian hasil penjualan rumahnya. Dela boleh geser lagi, Del. Ya, jadi ingat ini harus menjadi evaluasi kita. Ini bukan bicara Korah, Datam, dan Abiram, ini bicara tentang harta. Kita semua masih sampai hari ini semuanya mencari harta, yang mencari nafkah. Ya, ini semua adalah potensi kita menjadi orang-orang yang seperti Akan. Dan kejahatan ini ada bukan hanya di dalam dunia saja, tapi juga di dalam gereja. Betapa lazimnya sekalipun di dalam gereja kita dapati sifat mementingkan diri, kejahatan, perbuatan yang berlebih-lebihan, melalaikan belas kasihan dan merampok Allah dalam perpuluhan dan persembahan di antara anggota-anggota gereja dalam status yang baik dan tetap amat disayangkan. Ya, jadi anggota-anggota yang statusnya baik dan tetap yang dikatakan oleh Ellen G. White di sini. Terdapat banyak Akan. Banyak orang yang datang dengan rajin ke gereja, duduk pada meja perjamuan Tuhan. Adalah sementara itu di antara harta bendanya terdapat laba yang keji. Nah, sekarang kita bertanya, kok bisa di antara hartanya ada laba yang keji? Nah, kita lihat nih jawabannya di bawah. Ya, banyak di antara kita adalah salah satu orang yang juga di dalam perhitungan perpuluhannya kurang jujur. Itu adalah bagian dari cerita dosa-dosanya Akan. Ya, jujur saja, apakah kita sudah benar dalam perhitungan perpuluhan? Kalau kita perhitungan perpuluhannya masih belum benar,
Ya, ingat, jangan katakan bahwa akan ini hanya bicara tamak, itu hanya berkaitan dengan keserakahan. Ternyata juga berkaitan dengan pembayaran perpuluhan yang kurang jujur, ya kurang tepat. Dan saya juga salah satu bagian dari orang-orang yang punya dosa-dosa seperti akan. Kita juga, saya sendiri harus evaluasi juga. Ya, ada dua jenis maling. Nah, ini dia. Jadi kenapa di antara orang-orang yang tadi dibilang orang benar, dari hartanya didapati juga didapat dari laba yang keji, karena ada dua jenis maling, yaitu maling yang terang-terangan mencuri dan juga maling yang selalu berusaha memperoleh lebih daripada yang mereka merupakan haknya. Hal ini menjadi juga ditemukan di antara Kristen-Kristen yang baik. Ini Ellen G. White yang ngomong. Victor Hutef, sorry. Victor Hutef yang ngomong. Jadi juga ditemukan di antara Kristen-Kristen yang baik. Ya. Nah, ini Mika 6 ayat 10 dan 11. Adalah lagi di dalam rumah orang-orang jahat itu harta-harta kejahatan dan alat timbangan yang kurang yang keji itu. Bolehkah aku memperhitungkan mereka itu benar dengan neraca timbangan jahat, dengan pundi-pundi berisikan batu timbangan penipu? Di sini dengan pasti mengandung arti bahwa segala perkara keji ini, kekayaan-kekayaan yang diperoleh dengan timbangan-timbangan palsu, masih terdapat di dalam rumah orang-orang jahat. Kalau orang jahat wajar. Tujuan menjadi kaya dengan cepat secara tidak jujur dengan biaya keringat orang lain adalah dituduhkan di sini. Semua kekejian ini yang didorong oleh sifat mementingkan diri harus disingkirkan oleh semua orang yang ingin luput pada hari Tuhan yang besar dan hebat itu. Ya, jadi kalau kita ingin luput, kita harus berhenti dari cara-cara menghitung keuntungan dengan cara mementingkan diri sendiri dengan cara-cara yang tidak jujur seperti ini. Ya, saya nggak tahu ya bagaimana masing-masing kita punya pengalaman mungkin ya saudara-saudara bisa jawab sendiri. Adakah saudara 100% selalu jujur dalam berusaha atau dalam pembagian-pembagian? Saudara yang jawab sendiri. Kalau saudara di dalam pembagian-pembagian banyak juga saudara sedikit agak bermanipulasi-manipulasi, ya sekaranglah waktunya saudara untuk meninggalkan. Kalau iya, artinya saudara masih punya sifat-sifat tamak yang seperti yang dipunyai oleh Akan. Sekaranglah waktunya harus saudara tinggal. Ya. Pertanyaan Tuhan yang terkemudian, bolehkah aku memperhitungkan mereka itu bersih dengan neraca timbangan yang jahat dan dengan pundi-pundi yang berisikan batu-batu timbangan penipu? Menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang yang bergantung kepada batu-batu timbangan palsunya dan mengharapkan secara keliru untuk terhitung pula di antara orang-orang yang bersih. Ya. Ada dua jenis maling. Maling yang pertama ialah yang betul-betul terang-terangan mencuri. Maling yang kedua, yang orang yang dalam segala sesuatu selalu berusaha memperoleh sedikit lebih banyak daripada apa yang sesungguhnya adalah haknya. Evaluasi diri saudara sendiri. Adakah saudara seperti itu? Pasti masing-masing ya bisa menjawabnya sendiri ya. Jenis pencuri yang sedemikian ini adalah yang terburuk. Itu saya warna kuningkan. Ya, jadi yang bagian kedua ini yang terburuk. Terutama ya kalau orang yang namanya usaha, ya saya nggak tahu ya. Teman-teman yang pengusaha ini bisa jawab sendiri, adakah saudara ya berlaku seperti yang biasalah negara Indonesia ini penuh dengan manipulasi, atau adakah saudara ikut-ikutan bermanipulasi juga di dalam mencari nafkah? Ya sekaranglah waktunya untuk kita meninggalkan. Ya. Jadi ingat, cerita tentang dosa Akan ini jangan dianggap sepele, jangan kita menganggap seperti orang Advent, oh saya tidak terlibat di dalam dosa-dosa seperti Akan. Baca dulu. Kalau saudara sudah baca, baru saudara sadar, oh iya ya, saya juga masih ada di dalam pengaruh-pengaruh dosanya Akan. Saya juga harus rendah hati. Ya, di sini cerita tentang rendah hati harus saudara tunjukkan. Jangan cari-cari alasan. Ya, oke, kita terus. Itu tadi tamak. Yang berikutnya sombong. Ya, yang kita lihat di sini ya, sombong dan tinggi hati. Jangan juga kita menjawab seperti orang Advent. Wah, saya tidak sombong, saya rendah. Saya senyum-senyum kok sama orang. Saya ramah. Ada pengemis saya kasih kok.
Di lampu merah sering saya kasih duit. Itu bukan rendah hati, ya. Sombong itu bukan yang kayak begitu, ya. Mari kita lihat. Hal yang harus diwaspadai oleh umat Allah adalah kesombongan, meninggikan diri berbahaya daripada kekayaan. Oke, sekarang kita lihat. Inilah, ini semua yang saya tampilkan ini adalah cerita-cerita yang banyak diremehkan, tapi jangan salah, yang meremehkan ini bisa menjatuhkan kita. Ya, kita lihat di sini. Inilah kok ke atas dulu deh. Nah, atasnya apa sih? Oh, bawa ke bawah, ke bawah, ke bawah. Alkitab berisikan catatan bahwa Ibrahim adalah sangat kaya, tetapi ia disebut teman Allah. Oleh sebab itu, kekayaan itu sendiri dapat merupakan suatu berkat. Sungguh pun itu sering kali menjadi suatu laknat. Tetapi kesombongan adalah tidak pernah baik. Ya, jadi yang kita bahas di sini adalah kesombongan, bukan kekayaan. Karena kekayaan itu tidak semua kekayaan itu bisa menjadi suatu laknat katanya. Untuk seorang Abraham, seorang Ayub, kekayaan itu tidak merupakan laknat. Ya, saya tidak katakan bahwa kita juga bisa seperti Abraham atau seperti Ayub, tapi kalau bisa bagus. Ya, tapi yang kita fokuskan di sini adalah kesombongan, karena kalau kekayaan tidak semua orang bisa kaya, tapi kalau untuk sombong semua orang bisa saja menjadi sombong, karena kesombongan tidak butuh duit. Kesombongan itu hanya untuk jadi orang yang tidak mau rendah hati aja sudah sombong. Ya. Nah, kita lihat di dalam sebuah cerita ya tentang ada dua orang yang datang kepada Yesus, ada orang muda yang kaya dan seorang Nikodemus. Ya, kita lihat kepada seorang Nikodemus, Yesus menyarankan dia untuk rendah hati dengan cara dibaptiskan, harus dilahirkan kembali. Ya, jadi kerendahan hati dari Nikodemus itu dibutuhkan. Sedangkan orang kaya tadi disuruh menjual harta kekayaannya yang menjadi penghalang. Tapi yang kita fokuskan di sini cerita tentang dia harus dilahirkan kembali supaya menghilangkan kesombongan. Sekarang pertanyaannya, ya, apakah dengan setelah dibaptis Nikodemus itu telah rendah hati, kesombongannya sudah hilang? Sekarang kita lihat jawaban. Apakah orang kalau udah dibaptis itu kerendahannya udah benar-benar selesai? Kita lihat. Kerendahan hatinya telah tiba, kesombongannya sudah hilang. Kita coba lihat di jawabannya. Dela geser. Ya, kita lihat dari Amaran sekarang jilid 1 nomor 49. Dari Injil, oh, yang atas dulu deh. Kita lihat yang 49, buku 9. Karena Yesus sendiri untuk menjadi satu dengan kita, ia harus dilahirkan kembali. Ya, Yesus sendiri aja harus dibaptis. Ia harus menjadi seorang manusia di bumi, dan bagi kita untuk menjadi satu dengan dia, kita harus dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan oleh Roh. Perbedaannya ialah bahwa Yesus pertama-tama lahir sebagai seorang rohani, seorang makhluk ilahi, dan kemudian sebagai manusia. Sebaliknya, kita pertama-tama lahir adalah manusia, dan kemudian makhluk-makhluk rohani. Oke, lanjut Del. Dari Injil kita terlihat jelas bahwa dalam peristiwa ini apabila seorang menggabungkan diri kepada sidang, maka sidang akan mengandung dengan anggota itu. Demikianlah bahwa semenjak saat seorang menjadi anggota sidang sampai kepada saat ia dilahirkan kembali, ia secara rohani terus berkembang untuk jam dari kelahiran kedua itu. Ini. Kemudian sesudah ia dilahirkan kembali, ia masih harus terus bertumbuh sampai ia menjadi suatu makhluk rohani yang sudah penuh bertumbuh dan masak, yaitu suatu manusia yang sempurna menurut ukuran dan keadaan Kristus. Jadi bukan serta-merta setelah orang dibaptis itu kesombongannya hilang, tapi dia masih punya tugas, punya PR untuk melanjutkan dari hasil dari baptisan itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita semua rata-rata sudah dibaptis, tapi bukan selesai dengan itu saja. Ya, bukan artinya kesombongan itu tidak lagi ada di dalam diri kita. Kalau saudara peka terhadap kekurangan saudara, saudara akan lihat bahwa saya masih harus berjuang
meninggalkan kesombongan saya. Ya, lanjut. Roh percaya kepada diri sendiri dan meninggikan diri itulah yang telah menyediakan jalan bagi kejatuhan Daud. Ya, nah ini kita lihat dari contoh Daud. Tadi Daud kita baca rendah hati, tapi di dalam hal tertentu, dalam satu pengalaman hidupnya yang lain, Daud sendiri pernah tinggi hati. Ya, pujian dan bujukan yang licik daripada kekuasaan dan kemewahan bukannya tanpa akibat terhadap dirinya. Ya, nah jadi kita lihat di sini roh percaya diri dan meninggikan diri dari Daud itu datangnya dari mana? Datang dari puji-pujian dan dari bujukan daripada kekuasaan dan kemewahan. Ya ingat, jadi pujian itu hati-hati. Kalau ada saudara-saudara yang sering dipuji-puji orang, ingat hati-hati. Jangan sampai besar kepala sehingga saudara tidak mau rendah hati, tidak mau dikritik, tidak mau dengar lagi amaran-amaran atau teguran-teguran. Ya, tadi kita udah baca harus siap ditegur sama perempuan atau anak kecil. Ya, artinya perempuan dan anak kecil itu dalam apa yang disampaikan oleh Nyonya Wet tadi seperti orang yang tidak diperhitungkan gitu loh. Kita harus siap untuk mendengar dari mereka. Ya. Jangan sampai terbuai dengan pujian-pujian. Ya, kalau ada yang kasih like, jangan sampai besar kepala, saudara-saudara. Ya, dan bujukan-bujukan yang licik daripada kekuasaan dan kemewahan. Nah, ini saya nggak tahu nih, yang punya kekuasaan dan kemewahan. Kalau saya nggak punya, ya kita nggak usah bahas kalau itu. Soalnya rata-rata kita nggak punya kekuasaan dan tidak mempunyai kemewahan. Pergaulan dengan bangsa-bangsa sekeliling juga mendatangkan suatu pengaruh yang tidak baik. Jadi hati-hati. Tinggi hati itu juga bisa datang dari pergaulan. Ya, karena pengaruh pergaulan kita jadi sombong karena pergaulan kita dengan siapalah dengan siapa, terus ketika kita ketemu orang yang lebih rendah kita meremehkan. Hati-hati, ya, semuanya ini cenderung untuk mengurangi kepekaan Daud terhadap kejinya dosa. Nah, jadi kita lihat gara-gara semua kondisi yang seperti ini itu si Daud jadi kurang peka terhadap dosa. Ya, jadi artinya kita juga harus hati-hati, pujian, terus bujukan kekayaan, terus pergaulan itu harus kita ya singkirkan kalau bisa. Ya, kita hati-hati terhadap itu karena itu semua bisa membuat kita besar kepala. Ya, sehingga kita tidak peka. Tadi kita dituntut harus peka dan apa itu peka terhadap kekurangan. Pekerjaan musuh itu bukan secara mendadak pada permulaannya, itu tidak mengejutkan, itu merupakan suatu usaha yang diam-diam untuk menghancurkan benteng-benteng prinsip. Itu dimulai dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil. Nah, jadi banyak yang kita remehkan. Ya, kesombongan itu cuman ini aja loh. Ya, tanpa disadari kita akhirnya tidak mau ditegur. Kalau udah sampai nggak mau ditegur, itu artinya kita tidak rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, maka hati-hati. Ya, hati-hati karena terhadap bagian-bagian yang kita tidak rendah hati dan kita kurang baca, ya maka kita tidak peka terhadap kekurangan kita. Ya, oke kita terus. Loh, kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Dia geser. Praktek duniawi tuh. Ya, jadi hati-hati tuh. Kita kan banyak bergaul, pergaulan. Makanya di dalam tulisan yang kita sudah pelajari kita disuruh berpisah dari dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Bahkan kita juga harus kalau bisa seperti Yohanes Pembaptis memisahkan diri ke gunung, berpisah, pindah ke desa-desa di dalam tulisan Nyonya Wet yang lain. Supaya apa? Benar-benar kita jangan terganggu moral kita. Karena kita itu cenderung menjadi orang-orang yang kayak tadi tuh mementingkan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri sama kayak akan mengejar harta, mengejar apa? Menyenangkan diri. Ya, siapa sih yang tidak berjuang untuk menyenangkan diri? Rata-rata kita mencari nafkah, tujuan akhirnya apa? Selain untuk nafkah, ya, untuk bertahan hidup juga ya pasti adalah sedikit-sedikitnya untuk memberikan kesenangan bagi keinginan-keinginan kita. Itu juga harus diperangi. Oh, betapa hebatnya saat itu malaikat-malaikat Allah berdiri dengan neraca menimbang pikiran orang yang mengaku anak-anaknya. Mereka mengaku mati bagi dunia. Kesombongan, ini yang tadi kita udah baca ya. Kesombongan turun dengan cepatnya, ya, meskipun berat dikeluarkan,
Ya, sebagian demi sebagian dari neraca itu daun neraca yang penuh pikiran dan minat yang cenderung ke surga naik dengan cepatnya. Ya, malaikat berkata, dapatkah orang seperti itu masuk surga? Tidak, tidak, ya, tidak pernah. Oke, kita terus. Nah, ini yang berikutnya meremehkan atau menyepelekan. Nah, ini juga ya orang sombong cenderung meremehkan. Ini sebenarnya saling berkaitan. Ya, kita terus aja Del. Ntar dulu, ini kita baca yang hitam. Allah, kita baca yang bawah aja. Allah tidak melicinkan ataupun melebarkan jalan yang kasar, berbatu-batu dan sempit itu. Jika kita mau masuk ke dalam kehidupan, maka kita harus menelusuri jalan yang sama itu juga yang telah dijalani Yesus dan murid-muridnya. Yaitu jalan kesederhanaan dan penyangkalan dan pengorbanan. Itu saya garis bawahi, maka kita harus menelusuri jalan. Artinya apa? Menelusuri. Artinya menggali. Jadi artinya kita cari sendiri. Kita harus peka terhadap kekurangan kita. Ya, Tuhan tidak melicinkan atau melebarkan jalan. Ya, kita harus berjuang sendiri. Oke? Oke deh. Geser deh. Geser terus deh. Mungkin 5 menit lagi ya. Nah, ini singkatnya waktu, jangan biarkan diri kita teralihkan dari pekerjaan persiapan. Banyak yang menjadi ceroboh dan acuh terhacu terhadap kata-kata dan tindakan mereka. Mereka tidak menyadari bahaya. Ya, jadi ingat kita itu banyak meremehkan. Ya, memandang gampang, gampang. Nanti aja lah. Itu nanti aja. Sekarang saya masih mau lakukan ini dulu deh. Nanti itu udah gampang aja nanti aja lah. Ya, jangan sampai kita ceroboh tuh. Banyak yang menjadi ceroboh dan acuh tak acuh. Ya, mereka tidak menyadari bahaya. Ya, kita teralihkan pekerjaan persiapan bukan untuk digunakan mempelajari kemudahan mereka sendiri. Ya, jadi Tuhan kasih waktu. Waktu diberikan kepada mereka bukan untuk digunakan mempelajari kemudahan bagi dirinya sendiri dan menjadi penghuni bumi, tapi untuk digunakan untuk pekerjaan mengatasi setiap cacat dalam karakter mereka sendiri dan dalam membantu orang lain dengan teladan dan usaha pribadi untuk melihat keindahan kesucian. Ya, tuh. Kita lihat Allah memiliki suatu umat di bumi yang dalam iman dan harapan suci menelusuri gulungan nubuatan yang dipenuhi dengan puasa dan berusaha untuk menyucikan jiwa dan seterusnya. Menelusuri, kembali lagi, itu tidak disediakan apa adanya seperti yang diinginkan oleh Wako Texas. Ya, kita harus menelusuri gulungan nubuatan. Ya, menelusuri artinya harus cari, tidak disediakan apa adanya. Kebiasaan-kebiasaan buruk lebih mudah dibentuk daripada kebiasaan baik dan lebih banyak kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini semua cerita tentang meremehkan. Oke, Dela geser Del. Oke, kita baca judul-judulnya aja. Yo, jangan menunda-nunda. Pemaafan diri, cinta, kesenangan, rasa permusuhan, kesombongan, harga diri, iri hati, kecemburuan akan tumbuh secara spontan tanpa contoh dan pengajaran. Maka perawatan dan pekerjaan yang terus-menerus harus diberikan. Ya, kita harus merawat. Tuh ya. Maka pertobatanmu dan kembalimu kepada jalan-jalan yang benar akan makin sulit kalau kamu tunda-tunda terus. Makin sulit. Kenapa? Karena dosa itu semakin tertumpuk, ya, semakin tinggi. Sehingga kamu untuk meninggalkan semakin susah. Oke? Seperti naik tangga itu kalau kamu udah di lantai yang paling tinggi untuk mau turun lagi tambah susah. Ya, kalau kamu tidak mulai turun satu persatu, tapi malah kamu naik satu persatu ke atas, kamu untuk turun semakin jauh dari bawah. Oke, kita lanjut deh lah. Terus. Judul-judulnya aja deh. Terus, terus. Tuh, kita lihat ke atas dulu. Setan mengabaikan. Nah itu, setan menuntut banyak orang untuk mempercayai bahwa Allah akan mengabaikan ketidaksetiaan mereka dalam masalah-masalah kecil dalam kehidupan.
Tapi Tuhan menunjukkan dalam perlakuannya kepada Yakub bahwa ia sekali-sekali tidak membiarkan atau mentoleransi kejahatan. Ya. Jadi ingat, kalau kita suka memaklumi, memaafkan, itu artinya roh setan yang sedang bekerja di dalam diri kita. Yang berikutnya malas. Ya. Jadi malas ini saudara ingat, kalau saudara punya waktu, ya, punya tenaga, punya waktu, tapi saudara tidak baca, pengetahuan saudara tidak bertambah-tambah, ya. Ingat apa yang menjadi masalah karena malas. Tapi kalau saudara sibuk, waktu saudara tercita, gelang ikatan Asiria menuntut saudara untuk tetap fokus kepada pekerjaan saudara, tersita seluruh waktunya, tenaga habis, ya, sehingga saudara tidak mempunyai waktu, itu mungkin gelang ikatan Asiria, ya, seperti waktu Israel di perhambaan di Mesir, ya. Tapi ketika mereka sudah punya waktu, punya kesempatan, ya, tapi dia tidak gunakan, itu jawabannya apa? Hanya malas. Misalnya saudara tidak cacat, tidak buta, saudara bisa baca, tapi tidak saudara gunakan juga waktu, buku juga ada, nah, itu artinya malas. Malas ini yang harus kita perangi, saudara-saudara. Masing-masing kita rata-rata punya malas. Banyak kita mengatakan nanti-nanti. Ya, ini yang harus kita perangi. Ini hati-hati, ini juga bisa menjadi pengganjal bagi kita untuk bisa mencapai keselamatan. Dela geser, Dela. Saudara-saudara, saya ingin saudara membuka kembali Google Drive. Saya amati yang baca Google Drive, saya bisa hitung berapa orang. Banyak kita udah belajar berapa tahun ini yang buka Google Drive, hampir-hampir nggak ada. Boleh saya katakan saudara-saudara cuma mau menjadi pendengar-pendengar, tapi saudara banyak yang kurang suka membaca. Ya. Banyak saudara hanya hadir di dalam pertemuan, tapi banyak yang kurang membaca. Pada kesempatan ini, saya ingatkan kembali saudara untuk membaca. Apa yang saya sudah tampilkan kepada saudara ini sudah cukup beruntung karena ini sudah dirangkai. Saudara tidak perlu cari sendiri dari berbagai banyak buku. Saudara tinggal baca, ya. Hentikanlah praktek-praktek kemalasan dari kita masing-masing. Saya sendiri juga jujur, saya punya kemalasan. Tapi ayolah saudara, kita sisa waktu tinggal 4 tahun lagi, berhentilah dari kita punya kebiasaan malas. Ya, ya. Ingat, Tuhan tidak mengizinkan kita menggunakan penilaian-penilaian pakai pikiran sendiri. Kita harus menilai dengan demikian tertulis. Pikiran-pikiran sendiri tidak diberikan tempat. Ya, kita terus. Dela, Dela, geser Dela. Terus. Geser, geser, geser. Terus, 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 terus. Ke warna biru-biru aja, Del. Dela, Del. Nah, ini menambah-nambah kepada sesuatu kebenaran Allah yang ada atau mengurangi sesuatu. Cara kerja setan pada zaman ini ada dua cara yang terkuat. Yaitu apa? Dia memberikan kita pandangan yang ekstrim. Yaitu nambah-nambah dan kurang-kurang. Dan juga acuh tak acuh. Ya, acuh tak acuh itu karena apa? Karena berbagai nasib kurang beruntung, ya. Nah, di antara kita akan dihadapkan nasib kurang beruntung. Hati-hati. Ini adalah cara-cara setan untuk kita membuat diri kita tidak melakukan persiapan-persiapan. Oke? Mungkin itu yang terakhir ya, Dela. Itu hanya beberapa saja yang bisa saya lihat sebagai pengganjal-pengganjal. Jadi hati-hati. Itu hal-hal yang remeh-temeh, ya. Kita nggak usah bicara yang gede-gede lah. Kita bicara yang remeh-temeh, yang kita pandang sepele selama ini, itu pun juga bisa menjadi pengganjal. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Ya, nanti mungkin kita sisanya bisa kita baca 2 minggu lagi. Oke, itu nasihat bagi berbagai penghalang. Ini nanti kita bisa baca 2 minggu lagi. Oke, kira-kira demikian kita tutup sahabat. Mungkin saya saja yang berdoa.